Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin wa muslimat ila arwah rasulillah wa ibadil sholihin annama kana min masyarifil ardi la taqaw yaqbalu wahyi wa yawminan susan amal hadha masjid dari rumah sallallahu alaihi wa sallam ila arwahil musallina wal mu'takifina fihi والمتبرعين عليه والقائمين بحقه أن الله يتقبل منهم ويغفر لهم ذنوبهم جميعا ويحيي درجات الجنة ويرفعهم في الدنيا والآخرة وبنات أن الله يسر أمورنا في الدنيا والآخرة وبنات أن الله يفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الرضا وأبواب البركة وأبواب الصحة وعلى كل نية صالحة دافعة لكل شر كلمة لكل خير ومنار السلام الصالح بنية صالحة والأفضل نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. حضرات المحترمين والمحترمات Matang para kiai, para asatidz ustadzat ingkang kawula mulyakaken, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, para jamaah, para rawuh, adik-adikku sekalian, meskipun takmir masjid Hidayatul Ummah Kupakis dan Gangsal yang berbahagia dan yang saya hormati, monggo sarang-sarang kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala lah intinya telah mencurahkan berbagai nikmat dan rahmat dengan seluruh nikmat iman, Islam, kesehatan, panjang umur. Alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala lalu menika kula dengan sedaya saged istiqomah menghadiri pengawasan rutin PG sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis di Masjid Hidayatul Ummah di Kupakis. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi rawuh panjenengan, keikhlasan panjenengan semua untuk menghadiri pengajian pada malam hari ini bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah senantiasa paringi keberkahan dan panjenengan sedaya, kemudahan, kelancaran di setiap urusan kita, baik urusan yang terkait dengan dunia lebih-lebih akhirat, sehingga diharapkan kita sedaya menjadi manusia-manusia yang bahagia, selamat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Nggih, para rawuh ingkang menunya monggo dilanjutaken. Kalau ini sampun sarang-sarang kita bahas bersama mulai dari syarat-syarat wajib puasa, kemudian fardu-fardunya puasa. Malam hari ini akan kita kaji bersama-sama. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa.
makin yang modal untuk dilanjut malih insyaallah sunnah-sunnahnya berpuasa. Monggo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bis-shaim asyratu asya. Dan hal-hal yang membatalkan orang yang berpuasa iku wonten asyratu asya, wonten sedasa. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu wonten sedasa. Ahaduha wa taniha, yang pertama dan yang kedua itu adalah ma wasala amdan ilal jawf al munfatih au ghairil munfatih kal usul min mahmunati ila ras. Jadi apa atau benda atau sesuatu yang sampai amdan dengan sengaja, sampai kemana? Ilal jauh, sampai ke tenggorokan. Ya, yang terbuka, tenggorokan yang terbuka. Au ghairul munfati, atau yang tidak terbuka. Maksudnya ngeten apa? Satu, kepala. Kepala ini ada yang terbuka, ada yang tertutup. Sing terbuka nopo bagian yang terbuka? Ya, mulut, hidung, telinga ini termasuk, ya. Jadi lubang-lubang yang ada pada kita, ya, itu ada 5. Telinga, hidung, kemudian mulut, nun sewu, kupul dan dubur. Nah, 5 lubang ini ketika panjenengan berpuasa, maka tidak boleh kemasukan benda dengan disengaja. Terus kita memiliki wonten 3. Ada 3. Seseorang itu puasanya bisa batal. Sing pertama adalah amdan, disengaja. Sing nomor kali ain itu berarti benda, zat. Benda cair, benda padat. Terus yang ketiga adalah masuk ke dalam. Jadi nek salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi, berarti tidak membatalkan puasa. Contoh yang terbaru, panjenengan bernafas, bernafas. Bernafas ini sengaja bukan? Panjenengan bernafas ini sengaja enggak? Ya sengaja, mosok panjenengan nafas kan menghirup oksigen. Jadi pertama sengaja, memang betul sengaja. Terus masuk ke dalam enggak? Masuk. Nah, tetapi yang masuk itu apa? Oksigen, udara itu termasuk air bukan? Termasuk benda enggak? Kelihatan enggak? Nah, karena ada satu yang tidak terpenuhi, satu poin, maka panjenengan bernafas ketika berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Jadi 3 poin. Sengaja, terus sing nomor kali ain,
benda, zat. Nah, kalau udara atau bahkan asam, nah, itu para ulama sepakat asam itu bukan termasuk air, bukan termasuk benda. Loh, terus bagaimana dengan orang yang merokok? Merokok itu kinten-kinten batalkan puasa apa? Batal loh. Loh, kok bisa membatalkan? Iya. Karena yang dihirup itu sebetulnya bukan hanya asam, tapi wonten nikotin. Lah, yang menjadikan batal itu karena ada nikotinnya di tembakau, di hirup, mari disedot. Buktinya apa nek wonten nikotin iki? Menurut saya sing tiang-tiang sing seneng rokokan biasanya udune napa? Kuning, arane kuning gitu Mas. Itu bukti bahwa memang betul-betul wonten di nikotin. Nah, itu yang menjadikan batal. Jadi kalau asapnya tidak batal, panjenengan harus saya poso. Nggih, poso Senin Kamis ya kan. Nang samping wong dodol sate. Kena dulu tak apa. Bukan apa tidak membatalkan. Karena sekali lagi yang membatalkan adalah kain, benda, baik benda padat atau benda cair. Kelihatan lah. Nah, jadi wonten tiga niku disengaja, kemudian air, benda, kemudian masuk ke dalam. Lah masuk ke dalam ini para rabu. Ya, satu hidup yang dikatakan masuk ke dalam itu apa? Pangkal hidup. Kalau hanya sebatas di lubang hidung saja, teng lubang hidung toh itu tidak membatalkan puasa. Ono laler, ono nyamuk, mau perlu niru, golongan niru. Ya. Selagi nyamuknya itu tidak sampai ke pangkal, tidak apa-apa. Tapi nek sampai ke pangkal nun sewu kados yang istinsyak kemarin itu wudu menghirup air di hidung dengan sangat sampai ke pangkal melebet, itu berarti ada unsur kesengajaan, maka bisa membatalkan puasa. Lah terus dikatakan batal itu apabila keluar terus masuk. Jadi dari luar, bukan dari dalam. Nek saking lebet orang. Contoh misalnya tiang sing pilek, tiang pilek. Biasanya, soal. Terus biasanya di nomor ini, lah sedot. Nah itu kan sama dengan memasukkan, tapi itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena memang dari dalam. Kecuali mun sewu nek mantul medal nggih dilepokno meneh. Nah, iki yang bisa membatalkan puasa. Jadi ukuran hidung ya itu adalah sampai pangkal. Ukuran mulut sampai kerongkongan. Jadi kalau hanya sebatas ya di mana lisannya di area mulut kemudian dia keluar kan tidak jadi masalah. Kalau sudah tertelan, nah itu baru bisa membatalkan puasa. Dan itu pun sekali lagi yang dari luar. Kalau yang dari dalam, jika panjenengan nun sewu telek air liur, air udang, boten apa-apa. Karena membatalkan doang. Kerepotan ya, jadi dari luar, maksudnya dari luar. Itu ukurannya. Terus ukuran telinga. Ukuran telinga itu ketika panjenengan wonten tiyang ningali kuping panjenengan. Nah, yang tidak tampak yaitu dalamnya. Nek area-area ini mboten ono-ono, tapi ketika nun sewu. Panjenengan poso-poso laku napa Pak?
Oke. Damel alat itu napa? Katen bat. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Karena area dalam. Jadi baik, ya ini tadi munfatih atau ghair munfatih. Baik sesuatu itu nyampe pada lambung atau tidak nyampe, itu bisa membatalkan puasa. Kalau tadi seperti masuk ya ke dalam ini kan nyampe lambung. Ini ada yang tidak nyampe, ini kan seperti ini. Jadi hati-hati. Telinga, ukuran telinga. Gila nih, poso-poso kok renang. Nah, jadi kira saya khawatirnya apa? Air masuk ke dalam telinga. Gila teman-teman. Itu bisa membatalkan. Begitu juga nun sewu, arah depan, arah belakang, kemaluan. Nah, saat ini letak kemaluan itu gimana? Nun sewu ketika panjenengan jongkok, yang perlu dicekok yang mana gini itu area dohir. Kalau masuk, nah itu bisa membatalkan puasa. Begitu juga dengan dubur. Dubur ketika panjenengan ngengeh ngapunten biasa proses saat ini lak wonten ada airnya. Non sewu ngapunten nggih, ketika kotoran kita jatuh, bluk, kadang-kadang nyiprat. Itu cipratane non sewu ketika masuk pada dubur. Ketika apa tuh ketika kita ngengeh itu kan dia buka. Terus masuk air nutup. Itu bisa membatalkan puasa. Nah, itu lubang-lubang yang harus ditutupi. Dia wonten gansal nih. Nah, ada pun mata ini bukan lubang. Panjenengan kelilipan bukan batang. Atau lorong moto, terus panjenengan tetes air mata gak jadi masalah. Tapi nek sing ditetesi mriki niku wau Bu, Pak, lorong nopo biasa kuping niku. Ditetesi. Nah, itu mboten asal. Kalau dalam keadaan berpuasa tidak boleh. Itu satu dan dua, terbuka dan tidak terbuka. Terus wadalik, dan yang ketiga yang membatalkan puasa adalah al-huknah fi ihdas sabilain. Napa huknah itu? Dawaun yuqalu bil marid fi kubulin aw duburin. Obat yang dimasukkan ke salah satu dari dua jalan. Obat dimasukkan nun sewu di kemaluan atau di tubuh. Contoh, ono wong poso sakit ambeien. Sakit ambeien. Matur niku obat niku wow dilebetaken tubuh. Ketika sedang berpuasa. Lah itu bisa membatalkan puasa. Atau walaupun tidak sakit wasil, kan saat ini kan kadang ya obat-obat yang dimasukkan ke dalam tubuh, itu membatalkan. Atau menurut saya dimasukkan ke dalam kemaluan, itu bisa membatalkan. Lah kalau suntik gimana? Poso, loro, suntik. Nah, suntik ini ditinggali suntik. Suntik biasa. Atau suntik vaksin, atau suntik yang disuntik itu adalah daging. Itu mboten napa-napa. Tapi nek sing disuntik niku urate. Urat. Gantine mangan. Jenenge napa? Infus. Infus, nah infus itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena infus itu padha ambek mangan. Jatine mangan. Wong nek loro malas mangan ya infus. Senajan panjenengan sedaya dinten mboten darah bisa lebih infus tok, mboten apa-apa. Nah, jadi kalau suntiknya itu suntik urat, itu bisa membatalkan puasa. Tapi nek suntik biasa, mboten apa-apa. Terus ar-rabi'u yang keempat, al
apabila tidak ada kesengajaan sama sekali, lam yabtul shaum, maka puasanya nggak batal. Kalau panjenengan katakan poso terus mendekati lebaran, mudik, naik kendaraan, numpak sepur, numpak bis, numpak kapal, lakon delalah, mabuk. Dalam keadaan berpuasa panjenengan mabuk, muntah. Nah, sepanjang muntahnya tadi tidak ditelan lagi, ya mboten napa-napa. Karena tidak ada kesengajaan. Mboten napa-napa. Nah, jadi muntahnya tadi itu harus dibersihkan. Sampun wal khamis al waqtu amdan fil farji. Dan yang kelima adalah al waqtu amdan. Al waqtu itu nopo? Jima. Jadi waktu itu nun sewu ngapunten ya, ketika suami istri ya berjima fil farji. Ngapunten kemaluannya itu pokoknya fil farji berarti di dalam farji. Sudah memang benar-benar di dalam farji. Tidak ada aling-aling sama sekali. Ya, tidak ada kainnya sama sekali. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Bahkan ini nun sewu, ketika di bulan Ramadan sedang berpuasa di siang hari lakon delala berhubungan intim senajan nami bojone dhewe iki lho Pak, hebatnya puasa itu. Hebatnya puasa itu sesuatu yang halal boleh jadi haram. Ketika kita berhubungan dengan istri kita, itu kan sajane halal, tapi senajan poso akhirnya menjadi haram. Lah kalau di bulan Ramadan, nek Senin Kamis mungkin mek poso itu sing batal. Tapi ketika berhubungan intim di bulan Ramadan di siang hari, maka ya, maaf, suaminya akan terkena kafarat. Kafarat ini enggak main-main. Kafarat yang pertama adalah itzquraqabatin, memerdekakan budak. Budak saat ini kangelan panjenengan kepada budak. Nggih. Jadi alternatif yang kedua. Napa? Nek boten saged memerdekakan budak, puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan penuh full tanpa putus. 2 bulan berarti 60 hari. Oleh seket panjenengan loro. Loro. Gak iso poso meneh lho. Ngoten disuruh ulangi lagi dari awal. Jadi mutatabi'ain 60 hari atau 2 bulan itu full penuh tanpa terputus. Nek mboten kiye, wis gak kuat akhirnya pilih si nomor 3. Napa? It'amu sittina miskina. Memberi makan 60 fakir miskin. Miskin sing paling sing paling napa ya? Sing paling ringan lah. Ya, nah ini pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat terus gak kuat, akhirnya sampai berhubungan intim dengan istrinya di siang hari. Setelah berhubungan mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah melakukan ini padahal saya tahu. Terus ya Allah kurang ini. Ya oleh Nabi disampaikan memerdekakan budak, terus poso bulan gak mampu. Kemudian yang ketiga disuruh memberi makan kepada 60 fakir miskin, gak mampu bisa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini orang yang paling melarat di kampung saya. Bukan melarat tapi nekat gitu. Akhirnya Nabi sampai masuk ke dalam rumah, membawa kurma, wis ini bawa tambah enak. Pelaku dosa malah oleh kurma. Nah, jadi berat ya, hukumannya berat. Nah, ini sekali lagi yang terkena hanya suami saja. Loh, istri kenapa tidak kena? Padahal podo-podo ngerasa nun saya istri itu batal. Kenapa kok batal? Karena sudah kemasukan benda uang. Ngapunten kemasukan ini pula.
itu bisa batal. Karena batal dia tidak terkena kafarat. Jadi milane kalau boten ngajari lho gitu. Ben boten kena kafarat carane ya napa? Posone batal di sini. Ya, jadi puasanya dibatalkan tidak kena kafarat. Oke. Sudah. Sampun nggih. Saged dipahami ya. Nek bab-bab ngeten kan gampang dipahami Pak. Terus wasadis dan yang keenam al-inzal. Apa inzal niku? Khurujul mani. Mengeluarkan air mani an mubasyaratin bila jima'in. Namun mengeluarkan air mani dengan paksa. Dengan paksa itu bisa membatalkan puasa. Malah yang tertinggi, kaisroji biadihi, seperti ketika dia mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, atau istilahnya itu masturbasi, au ghairu muharramin, ya. Itu kan yang haram itu, atau yang tidak diharamkan. Nopo yang tidak diharamkan? Kaifroji biadi zaujati, seperti mengeluarkan air mani itu dengan tangan istrinya. Waduh, kalau nyampe akan sudah kata-kata sebentar lah pokoknya. Nah jadi intinya pokoknya keluar air mani dengan paksa itu bisa membatalkan puasa. Jadi keluarnya itu batal, terus al-wat'u tadi, jima tadi juga batal. Sehingga walaupun tidak sampai al-wat'u, tidak sampai memasukkan, ya, tetapi kalau dia keluar itu bisa membatalkan puasa. Kecuali kalau keluarnya air mani itu bil ihtilam, sebab mimpi basah. Nah, berarti kan tidak ada kesengajaan. Tidak ada kesengajaan. Kalau mimpi basah siang-siang, awak dewi turu, lalu delalah tiba-tiba keluar air mani ya sudah, tetap panjenengan kosong, tidak membatalkan. Terus wasabi dan yang ketujuh ila akhiril asyara, sampai ke 10. Ketujuh apa? Al-haidu, haid. 8 an-nifas, nifas. 9 al-junun, gila. 10 ar-riddah. Haid atau menstruasi itu bisa membatalkan puasa. Terus saya hubung panjenengan poso, lalu delala jam 5 siap-siap apa ini buka. Waduh, pokoknya waktu ini. Ternyata setelah dilihat itu menang. Nah, maka menurut saya panjenengan puasa mulai dari terbit fajar nih wah. Sampai jam gangsal ini wau, menurut saya termasuk apa? Lagok, ya sia-sia. Jadi tidak diterima oleh Allah karena memang menstruasi batal. Berarti panjenengan utang. Maka setelah selesai ya Idul Fitri, Syawal, monggo dipotong. Itu haid. Nifas sama. Junun, gila. Awan-awan mau yang dewe. Atau riddah itu berarti murtad, keluar dari Islam. Kosong tapi tak percaya, sholat itu tak wajib. Ayo kok sholat. Nah, jadi perkataan-perkataan yang bisa ya menjadikan dirinya murtad. Lebih zaman saat ini, masya Allah ini banyak orang yang murtad itu sebab lisannya. Kalau masih tak percaya Quran, ya, bahwa semuanya itu ya, ada ayat-ayat yang ya, perlu direvisi, perlu di-delete, gak pas channel Indonesia kurang ya, ayat-ayat intoleran, ya, ayat-ayat radikal dan sebagainya.
Alif Lam Mim sampai surat An-Nas itu produknya adalah firman Allah dari Allah. Barang siapa yang ragu, gak usah satu ayat, satu huruf saja, fakot kafar, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran. Tenang saja. Jadi la roiba, tidak ada kebimbangan sedikit pun di dalam Al-Quran. Harus yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Nah, itu ya. Jadi keyakinan kita seperti ini yang bisa menjadikan murtad. Poso kok gak yakin, akhirnya murtad. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Jadi 10 hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Wonten pertanyaan monggo. Ya. Ini saya mau bertanya kepada itu bagaimana bacaan dan bagaimana hukumnya orang yang dikasih tahu dan tidak mau menerima itu bagaimana? Ya. Ini pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan puasa. Jadi masnya Martin ya, bertanya tentang sholawat, ya, tentang sholawat. Apa tadi? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam apa wasallim itu maksudnya. Ya, jadi begini, kalau susunan, ya kalau kita belajar bahasa Arab ya, ada fi'il madhi, ada fi'il amar. Fi'il madhi itu berarti lampau. Kalau fi'il amar itu berarti perintah. Kalau Allahumma sholli, nah sholli itu adalah perintah. Wahai Allah, sholli, ya. Artinya apa? Curahkan rahmat, curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Sholli wasallim, dan curahkan juga keselamatan. Nah, kalau sholli baru wasallim, sama lim, ya, itu fi'il amar. Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammad. Tapi ketika menggunakan sholat, nah sholat itu fi'il madhi, lampau. Sholat yusolli, ya. Sholat lah berarti pakai salama yusallim, berarti pakai salama. Jadi kalau sallallahu ala sayyidina Muhammad, ya berarti wa baraka wa sallam. Bukan wa barik, bukan wa salim, ya, tapi wa baraka wa sallam. Kenapa? Karena ngikut, ya. Ketika pakai sholat, kita pakai salam. Kalau sholli, salim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Jadi begitu. Jadi jangan wasallallahu kemudian pakai wasallim. Nah ini enggak nyambung, karena wa-nya di situ adalah wa atof. Atof itu berarti diatofkan, dihubungkan dengan kata kerja yang pertama. Itu kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, jadi terutama apa ya, ini terkait sholawat seperti ini yang sering saya dengarkan ada kekeliruan itu ketika mimpin tahlil, mimpin nomo itu biasanya begitu, antara sholat dengan salim itu keliru. Kalau sholat ya salam, kalau sholi salim. Ini jawaban. Tapi kalau kan tetap pakai yang kalau sholat salim itu gimana? Kalau pakai sholat salim, ya itu tadi kalau secara bahasa ini secara bahasa. Tapi kalau kita lihat dari makna loh ya, maksudnya ya sama sebetulnya. Nah, cuman ketika membaca itu kan juga harus disesuaikan dengan ilmu nahwu dan sorofnya. Podo ambil kitab kuning, ya, baca kitab kuning ini kan nanti ilmu sorof, ilmu nahwunya ya tidak bisa. Makanya orang-orang baca kitab bodol, kitab kuning itu kok
bisa kalau harokatnya itu ada ilmunya. Ilmunya apa? Ya nanti sorof. Ya, ini kenapa baca Fatihah, kenapa dibaca tasawuf, itu ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Jadi nggak tahu. Makanya dulu Al-Quran itu turun. Ya, ketika zaman Nabi itu nggak pakai harokat. Betul. Iya. Nggak ada harokatnya sama sekali. Ya, nggak ada harokat. Tapi mereka hafal, tahu. Makanya nahwu dan sorof itu, ya, adanya ilmu nahwu dan sorof itu dari Al-Quran. Itu dari Al-Quran. Itu gini Ustaz, itu kadang dalam penutupan doa itu ada gini kalimat wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ini kan. Nah, makanya kalau tidak pakai wassalam dia tidak apa-apa, langsung wa'ala juma'in tidak apa-apa. Tapi ketika dia menggunakan wassalam tadi harus menggunakan wassalam bukan wassalim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah makanya berarti kan tidak ada salamnya, tidak apa kalau itu penting seperti itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tidak apa-apa. Itu awalnya itu wassallallahu itu. Tidak apa-apa. Sholat itu kan semoga Allah memberikan sholawat. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika menggunakan salim tadi itu, nah harus mengikut. Kalau tidak pakai salam, tidak pakai barokah, tidak apa-apa. Berarti tubuhnya baik solid dong. Ya, artinya mendoakan kanjeng Nabi hanya solid saja. Tapi ini dilengkapi dengan wa barokah, wa salam. Semoga Allah memberikan barokah, semoga Allah memberikan keselamatan. Tambah banyak doa. Sampun ya. Nggih. Terus ngenten para rawuh mumpung eling nggih. Nah, jadi yang apa? Head tadi. Jadi ketika berpuasa tengah-tengah head berarti batal. Di sepanjang dengan putri bu ngantos pinten-pinten. Nah setelah itu nanti dikodok. Nah terus kok panjenengan kesupen boten kodok sampai datang Ramadan lagi. Ya, makanya ini saya ingatkan panjenengan sing duwe utang, terutama ibu, monggo lah disaur, monggo sik dereng masuk Ramadan malih. Ketika datang Ramadan baru, sedangkan panjenengan masih punya hutang, tetap berkewajiban untuk mengkodok. Malah tidak hanya mengkodok saja, karena keteledoran 1 tahun ini, dikei waktu setahun terus itu lebih kodok, maka setahunnya terkena fidyah. Berarti ketika panjenengan katakan 2021 duwe hutang sampai 2022 kok belum mengkodok, ya 2022 selesai, maka di samping panjenengan wajib mengkodok yang 2021 juga terkena fidyah. Per puasanya 7 ons kemarin. Per puasa. Nek utang itu berarti ya 21 ons. Itu per tahun. Lah nek ini 10 tahun, ya sudah dikali 7 per tahunnya itu berarti 70 ons per puasa itu kalau 10 tahun. Gila nih, jangan sampai apa datang ke Ramadan baru sadar ini itu mau disalah. Namun ada pertanyaan lain? Ya mau. Masalah kemarin di masalah wudhu kan ada istilahnya kita ikut Imam Syafi'i atau imam yang Maliki yang menuntut ya. Kemudian di dalam puasa ini juga ada Maliki juga untuk niatnya 1 bulan awal itu ya. Itu sebenarnya setiap orang harus punya mazhab atau kita pilih yang enaknya aja, karena nyun sewu ya, seperti ketika di Mekah kan supaya kita menghindari batal kita pakai Maliki, seperti yang juga di puasa itu gimana kan? Jadi masalah mazhab itu ya, jadi kemarin sudah disampaikan
pindah madhab itu boleh-boleh saja karena empat madhab ini, Imam Maliki atau Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Empat imam ini adalah imam-imam kita, imam Sunnah wal Jamaah dalam bidang fikih. Semuanya benar imam-imam, sanadnya nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa empat imam ini bisa menjadi imam? Karena memang keilmuan mereka yang sangat luar biasa, kalimat mereka. Nah, jadi ini benar semua. Adanya perbedaan-perbedaan, katakan tadi ya, seperti Imam Syafi'i bersentuhan laki perempuan bisa membatalkan wudu, Imam Malik enggak batal. Nah, itu juga ada dasar-dasarnya, enggak ngawur. Dasarnya hadis, karena Nabi memang ketika mengajar ya kepada para sahabat pun juga demikian. Itulah sahabat dikira tuh angel daerah ini. Kemudian Nabi, karena memang adil yusrun, agama itu mudah, tapi jangan sampai dibuat mudah. Nah, inilah terjadinya perbedaan itu. Ya, Nabi melihat ini daerah untuk soro air. Ketika bertanya, aku batal buatan Kanjeng Nabi, oh enggak batal. Ini daerah banyak air, oh batal. Nah ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i, yang ini dipakai oleh Imam Malik. Ketika terjadi perbedaan seperti ini ya, panjenengan ketika akan pindah mazhab monggo tidak apa-apa, asalkan pindah mazhabnya itu satu paket. Ya, satu paket. Kalau memang panjenengan kepingin wudunya melo Imam Malik ya monggo, berarti syarat-syaratnya harus ikut hal-hal yang membatalkan wudu ya harus ikut Imam Maliki, fardu-fardunya wudu ya harus ikut Imam Maliki. Ya tidak boleh panjenengan fardu-fardunya ikut Imam Syafi'i, tapi hal-hal yang membatalkan wudu ikut Imam Maliki. Lah pilih sing enak toh. Ya itu tadi itu. Oh, Imam Syafi'i ya sebagian kepala itu sudah sah. Enak. Tapi hal-hal yang membatalkan wudu Imam Maliki enak. Laki perempuan bersentuhan enggak batal. Jadi tidak boleh ditalfek, kabur itu buat nangsa. Jadi harus satu paket. Harus satu paket. Pokok tidak apa-apa macam satu paket. Tapi harus mempelajari dulu, gitu Pak. Nah, istilahnya sama seperti tadi. Niat poso. Ya, ikut Imam Malik tidak apa-apa. Ketika awal puasa panjenengan langsung niat 1 bulan full. Tapi nanti hari kedua ketika tetap niat. Namun kok nek lali, lu aku gak niat rek ini. Nah, berarti ikut Imam Malik enggak apa-apa. Itu sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan. Sampun iki mawon nggih. Pun bisa iki. Dan ini insyaallah malam hari ini adalah malam yang terakhir untuk kajian berpuasa. Ngajeng Rebu kelima, jadi khutbahnya dengan wiridan Dewi mawon. Ya, insyaallah kita tunggu saja untuk awal tarawihnya, tidak tahu hari Jumat atau hari Sabtu. Yang jelas kalau Muhammadiyah sudah menentukan hari Jumat. Nah, untuk pemerintah ya, biasanya tunggu sidang isbat yang ngikut mawon. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri awal majelis. Subhanallahumma artinya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Al-Fatihah. Assalamualaikum